Audio Jungle. Audio Jungle. Sekarang kita mau cari siapa yang punya kepentingan dengan undang-undang ini. Gampang, lihat aja. Setelah undang-undang ini disahkan, minggu pertama, siapa yang langsung dapat kuota impor? Minggu kedua, siapa yang sudah dapat surat untuk rent seeking, cari renteh di dalam investasi itu? Mudah sekali. Siapa? Ya dia juga. Inisialnya mau disebut. Presiden Jokowi, kitab politiknya diberi judul Nawacita, mengikuti narasi Bung Karno. Sekarang saya tanya, dari uraian tadi, seandainya naskah Omnibus Law ini dibaca oleh Bung Karno, apa reaksi Bung Karno? Itu pasti satu kata keluar dari enggak, diancuk. Karena nggak ada di dalam pikiran Bung Karno undang-undang yang menghina buruh. Jadi segala macam argumentasi yang diuraikan di situ membuat kita menganggap bahwa memang ini undang-undang itu sama seperti kita mengkhianati nawacita yang dimaksud Bung Karno untuk menghargai kaum pekerja. Jadi saya bayangkan ini ada perangko wajah Bung Karno ditempel di kertas toilet. Penghinaan terhadap alam pikiran awal pendiri Republik ini. Kalau seluruh argumentasi ini kita bukukan dalam bentuk buku kecil, dibagi-bagi ke istana tuh, kita buatkan buku kecil, dasar penolakan hukum, kontra filosofinya, kita sebarkan pada publik, berharap ada dukungan itu. Berubah nggak pikiran istana itu? Nggak berubah. Berubah nggak pikiran DPR? Nggak berubah. Kan ini satu orkestrasi yang dari awal diinginkan oleh presiden itu. Sekarang apa pilihannya? Politik tidak berubah karena duel argumen. Politik tidak berubah hanya karena kekuatan argumentasi, tapi karena perimbangan politik di lapangan. Jadi karena itu kalau ada usulan apa yang harus dilakukan, ya demo aja. Dari segala macam kalkulasi, ini undang-undang yang menghina manusia, menghina kesejahteraan, menghina rasa keadilan. Istana sedang menghina akal publik. Sekarang kita mau cari siapa yang punya kepentingan dengan undang-undang ini. Gampang, lihat aja. Setelah undang-undang ini disahkan, minggu pertama, siapa yang langsung dapat kuota impor? Minggu kedua, siapa yang sudah dapat surat untuk rent seeking, cari renteh di dalam investasi itu? Mudah sekali. Siapa? Ya dia juga. Inisialnya mau disebut. Demi keadilan berpikir kita, secara logis, kontradiksi dalam undang-undang itu pasti nggak mungkin Anda temukan secara persis, karena ada 1.700 pasal di situ. Dan cara paling cepat untuk membodohi publik adalah dengan memperbanyak persoalan sehingga kita nggak bisa dapat fokusnya apa itu. Dari awal undang-undang ini disembunyikan intinya, lalu diajukan ke publik dalam suasana kedaruratan semacam. Lalu kita dipaksa untuk berargumentasi. Ngapain? Kan kita disodorkan permainan yang sudah selesai sebetulnya kan. Itu sama saya diundang untuk bikin rujak, sampai di sana yang tersedia gado-gado. Formilnya aja udah ngaco, itu ngapain persoalan yang material gitu. Bahkan di belakang itu proses untuk tiba pada konsep akademis. Kalau Anda baca dasar filosofi, dasar sosiologis, itu asal-asalan ditempelkan aja. Jadi dia dibuat belakangan untuk mengamankan tujuan growth tadi.
Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Tekan upah buruh, rusak lingkungan. Selesai. Dikatakan di situ bahwa undang-undang ini didasarkan pada pasal 27 konstitusi yang bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara. Isinya undang sebanyak mungkin tenaga kerja asing. Anda lihat kontradiksinya. Sekarang undang itu rubah. Setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak. Logikanya begitu kan jadinya. Bagian akhir tuh, ketentuan-ketentuan lain dinyatakan di situ, demi percepatan investasi maka pemerintah bisa mengeluarkan perpu untuk memperbaiki, mengubah atau membatalkan pasal-pasal yang tidak menuju pada percepatan. Kira-kira tafsirnya begitu. Jadi kalau undang-undang ini nggak efektif, akan ada peraturan pemerintah untuk membatalkan pasal yang tidak efektif. Jadi peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang tuh. Dan itu pasti akan disebut dungu oleh ahli-ahli hukum. Saya menganggap bahwa ini adalah momentum untuk mengaktifkan ulang, saya sebut aja, kemarahan publik yang selama ini tertunda akibat berbagai macam isu sampingan. Pada akhirnya kita mesti anggap bahwa perencanaan kejahatan dari awal memang dimaksudkan secara serius oleh rejim. Perencanaan kejahatan mulai dari perhitungan pilpres, tengah malam diucapkan. Jadi kita lihat ini satu paket. Oke, saya kira saya cuma mau rumuskan itu supaya kita nggak masuk di dalam kegembiraan palsu seolah-olah kalau kita udah kuat argumentasinya maka kita mampu untuk mengucapkan pikiran alternatif. Rejim yang demokratis bisa dirubah dengan argumentasi. Rejim yang tidak demokratis harus diubah dengan konfrontasi. Terima kasih.